Hansi Flick melindungi pemain Barcelona setelah Osasuna direndahkan. Bos Barcelona Hansi Flick bungkam dalam penilaiannya atas kekalahan di Osasuna tetapi mendukung para pemainnya secara penuh waktu. La Blaugrana melihat rekor 100% La Liga mereka sejak awal musim berakhir dengan 7 kemenangan saat mereka berjuang di Pamplona. Defisit 2-0 di babak pertama membuat tim asuhan Flick tertinggal dan mereka tidak mampu mendapatkan kembali kendali dan mengalahkan tuan rumah. Keputusan Flick untuk mengistirahatkan sejumlah pemain menjadi bahan pembicaraan utama sebelum pertandingan dengan bintang berusia 17 tahun Lamine Yamal di antara mereka yang ditinggalkan di bangku cadangan oleh mantan bos Bayern Munich itu. Kritik pasca pertandingan tidak bisa dihindari, tetapi Flick ingin membela skuad mudanya saat mereka bersiap menghadapi pertandingan yang menuntut dalam beberapa minggu mendatang. Anda harus menerima kekalahan seperti ini. Kami tidak bermain bagus. Tanggung jawab saya adalah melindungi para pemain saya karena mereka banyak bermain. Saya tidak menyangka kami akan bermain seperti ini. Saya mengatakan kepada tim bahwa kami harus melanjutkan. Kami bermain pada hari Selasa dan Minggu, dan kami berada di jalur yang benar, kata Flick. Barcelona terbuka untuk tawaran Januari bagi kapten yang cedera di tengah perang dingin kontrak. Seperti dilansir Diario Sport, Barca dan Araujo tengah menghadapi semacam perang dingin, karena kedua belah pihak tidak selaras satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, menolak membahas masalah yang sebenarnya, jalan yang harus ditempuh Araujo. Barcelona, di sisi lain, terus memastikan bahwa mereka ingin mempertahankan Araujo. Akan tetapi, strategi ini tidak didukung oleh keuangan klub yang terbatas, yang mungkin mengharuskan penjualan beberapa pemain inti. Dengan mengingat hal itu, Barcelona terbuka terhadap tawaran Januari untuk Araujo. Bahkan, jika klub Katalan itu menerima tawaran menggiurkan, bek itu akan diminta meninggalkan klub. Harus diingat bahwa Blaugrana juga telah mengambil pendekatan serupa selama musim panas, dengan klub dikatakan terbuka untuk menjual Araujo sebelum ia cedera. Araujo, sementara itu, tetap bersemangat untuk kembali ke lapangan sesegera mungkin dan fokusnya sepenuhnya pada pemulihannya ke depan. Namun, sang bek sangat kesal ketika Barcelona memutuskan untuk tidak mendaftarkannya di musim panas dan menggunakan gajinya untuk mendaftarkan pemain lain di tim. Araujo memiliki kontrak dengan Barcelona hingga tanggal 30 Juni tahun 2026, dan terbuka untuk menegosiasikan perpanjangan, tetapi tidak dengan harga berapapun. Karena itu, ia akan mempertimbangkan semua opsinya. Oleh karena itu, akan menarik untuk melihat bagaimana kisah Ronald Araujo ini berkembang saat Barcelona secara bertahap mendekati jendela transfer musim dingin. Belum bangkitkan penerus Messi, pelatih Barcelona ungkap satu alasan. Ansu Fati kembali dari masa peminjaman di Brighton dan Hove Albion untuk memenuhi potensinya. Flick meyakini bahwa musim ini bisa menjadi masa kebangkitan sang pemain yang sempat dianggap sebagai penerus Lionel Messi ini. Akan tetapi, Fati tidak kunjung mendapat kesempatan bermain dalam 8 laga awal Barcelona. Untuk masalah ini, Flick mengaku bahwa ia belum siap mengambil risiko besar. Kondisi Fati memang sudah 100% bugar, hanya saja, laga-laga yang kami lakoni masih berat sehingga saya memilih membawa pemain lain, kata Flick seperti dilansir bolasport.com dari Sport. Rentetan hasil positif Barcelona memang wajib dipertahankan oleh Flick pada awal musim ini. Ia tidak mau mengambil risiko yang bisa membahayakan perjalanan meraih gelar. Namun, Fati dianggap tidak perlu merasa khawatir dengan nasibnya saat ini. Barcelona akan menghadapi jadwal yang lebih padat selama sisa musim ini. Flick akhirnya harus merotasi pemain agar bisa mempertahankan hasil yang baik. Kesempatan bagi Fati untuk bangkit masih begitu terbuka selama ia menjaga kebugarannya. Barcelona sangat ambisius pada musim ini setelah hanya puasa gelar pada periode sebelumnya.
Barcelona tunda untuk merekrut Wojciech Szczesny. Selama seminggu terakhir, sudah jelas bahwa Barcelona siap merekrut Wojciech Szczesny sebagai pengganti kiper pilihan pertama Marc-Andre ter Stegen. Laporan tentang penyelesaian kesepakatan telah beredar selama beberapa hari terakhir, tetapi belum ada pengumuman dari klub hingga saat ini. Memberikan informasi terkini tentang situasi tersebut, jurnalis Miguel Rico, HT Actualite Barça, melaporkan bahwa semuanya memang telah disetujui antara Barcelona dan Szczesny. Akan tetapi, pengumuman resmi dari klub tersebut tertunda karena beberapa masalah teknis yang terkait dengan peraturan dan regulasi La Liga. Cedera jangka panjang ter Stegen akan memungkinkan Barca untuk mendaftarkan Szczesny ke La Liga. Namun, situasi ini sekali lagi menyoroti situasi financial fair play yang tidak menguntungkan bagi klub dan kebutuhan untuk mendatangkan pendapatan baru baik dari kesepakatan Nike maupun kesepakatan Barca Vision. Apapun itu, ada kesepakatan total antara Barcelona dan Szczesny meskipun ada beberapa keraguan bahwa pemain berusia 34 tahun itu mungkin enggan bergabung jika ia harus bermain sebagai pemain cadangan bagi Inaki Pena. Satu-satunya hal yang tersisa sekarang adalah bagi klub untuk menyelesaikan masalah teknis ini dengan La Liga sebelum mengumumkan kesepakatan.